Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 486-490. Meskipun Li Ziran tahu bahwa Lu Mingjia akan membalas. Saya tidak menyangka akan memfitnah grup Dongtian sebanyak itu di pesta amal. Kali ini di pesta, Yu Hui mengambil alih mikrofon dan berkata, "Di sini, saya ingin membuat pernyataan, Lu Mingjia dan 10 aktor utama lainnya diundang ke adegan itu secara pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan grup Dongtian." "Ah, kok bisa?" Seseorang bertanya. Ini keraguan. Yu Hui tersenyum dan berkata, "Benar. Ini pribadi, saya pribadi berbicara dengan grup Dongtian sebelumnya dan mengundang beberapa aktor utama ke pesta amal. Tetapi bos grup Dongtian menolak. Dia meragukan motif amal saya dan berpikir bahwa kami bertiga grup Sing menghasilkan uang dengan hati-hati atas nama amal, dan mereka tidak mau bekerja sama dengan kami. Hei, ini sangat sulit bagi saya. Grup Sansing, saya dimarahi karena tidak melakukan amal, dan dicurigai melakukan amal, mengerikan. Apa, grup Dongtian sangat penuh kebencian? Apakah Anda meragukan motif seorang dermawan? 2 miliar telah disumbangkan, bukankah ini amal? Grup Dongtian itu badut, perusahaan seperti ini harusnya bangkrut, mari kita semua bersatu untuk memberantasnya. Setelah Yu Hui menambahkan bahan bakar, hal itu menimbulkan kemarahan publik. Semuanya penuh amarah, seolah ingin menghancurkan grup Dongtian. Netizen bahkan lebih menakutkan lagi. Puluhan juta netizen mengucapkan kata-kata yang memboikot grup Dongtian. Semua orang menghimbau untuk memberikan ulasan negatif terhadap 2 film. Untuk sementara, kedua film populer tersebut mendapat puluhan ribu ulasan negatif. Lalu lintas film telah rusak parah, baik dari segi penjualan maupun reputasi. Grup Dongtian menderita kerugian besar. Yu Hui melanjutkan, "Di sini saya ingin membuktikannya kepada 10 aktor utama Lu Mingjia. Mereka ingin memberikan kontribusi untuk amal. Meskipun jumlahnya sangat kecil, merekalah yang mengabaikan peraturan perusahaan dan berisiko dipecat hubungi saya, dan mereka juga ingin berpartisipasi dalam amal, pesta malam. Saya mendorong semua orang untuk memberikan 10 anak muda ini sedikit tepuk tangan. Bagus sekali, saya akan berinvestasi pada film apapun yang Anda buat di masa depan. Iya, saya menyarankan agar Lu Mingjia menjadi duta kesejahteraan masyarakat Suzhou Hangzhou. 10 orang di Lu Mingjia diterima dengan baik secara online, mereka digambarkan sebagai pahlawan yang menentang kekuasaan dan ingin beramal. Melihat ini, Lu Mingjia, sudut mulutnya melengkung. Saya benar-benar tidak menyangka efeknya begitu bagus. Ketenaran dan kekayaan, dia memikirkan Zheng Zihan lagi. Kamu idiot, tidak apa-apa, grup Dongtian sudah berakhir, begitu juga Anda. Lu Mingjia berkata kepada hadirin, saya, Lu Mingjia, tidak malu tinggal di perusahaan kotor seperti itu. Saya ingin bertanya apakah ada bos di sini yang bersedia menerima saya. Dan kami tidak ingin tinggal di Sky Group lebih lama lagi. Aku sudah muak dengan perusahaan sampah seperti ini. Bai Kuei dan yang lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Saya, semua bos besar di bawah bersedia menerima Lu Mingjia dan yang lainnya. Yu Hui tersenyum dan berkata, "Jika Tuan Lu dan yang lain tidak menyukainya, saya bersedia memberi Anda kesempatan." Iya, kami mengharapkan perusahaan yang teliti seperti Sansing Group, Lu Mingjia dan yang lainnya langsung setuju. Namun Lu Mingjia berkata lagi, "Tetapi saya masih menandatangani kontrak dengan grup Dongtian. Saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya, Tuan Lu. Jangan khawatir tentang masalah ini. Kami semua yang hadir akan mendukung Anda," kata orang di bawah. "Kalau begitu saya lega, saya bersedia menandatangani kontrak dengan Sansing Group."
Lu Mingjia dan yang lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Semua bergabung dengan grup Sansing. Li Zi di depan TV gemetar karena marah. Dia hampir menangis. Tanpa diduga, Yu Hui dan Lu Mingjia akan memainkan jurus ini. Kini grup Dongtian telah menjadi musuh publik. Opini publik saja dapat menghancurkan grup Dongtian sampai mati. Belum lagi penindasan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Sayang, jangan marah, biarkan dia mengerang sebentar, dan aku akan membuat mereka mengerti bahwa mudah bagi kita untuk membuat seseorang populer, tetapi juga mudah bagi seseorang untuk jatuh ke bawah. Ye Junlin memeluk Li Ziran dan menghiburnya. Suamiku, apakah kamu punya solusinya? Tanya Li Ziran. Belum, tapi istriku, tolong ingat sebuah kalimat, orang-orang melakukannya, dan langit menyaksikannya. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, pesta amal itu sukses total. Dua tujuan Afterglow tercapai. Pertama, Sansing Group telah memperoleh ketenaran dan kekayaan. Kedua, hancurkan grup Dongtian. Keesokan harinya, ketika Li Ziran datang ke perusahaan, dia sudah tidak bernyawa. Fu Guarui dan yang lainnya tidak menutup mata sepanjang malam, dan mata mereka bengkak seperti panda. Semua orang memandang Li Ziran untuk meminta bantuan. Jelas sekali, situasi di depan mereka berada di luar kemampuan mereka, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Presiden Li, sutradara Xiao Yilun dan beberapa penulis skenario ada di sini untuk menemui Anda. Pada saat ini, asisten menemukan Li Ziran dan berkata, biarkan mereka masuk. Li Ziran menyadari sesuatu. Xiao Yilun membawa lebih dari 30 orang ke kantor bersama-sama. Presiden Li, maafkan saya, kami di sini untuk mengundurkan diri. Mengingat situasi saat ini, kami tidak dapat lagi bekerja di grup Dongtian, jadi kami hanya dapat mengundurkan diri. Kata Xiao Yilun, yang lain menundukkan kepala, merasa sangat malu. Li Ziran tersenyum, tidak apa-apa, tetaplah bebas, saya setuju dengan Anda untuk mengundurkan diri. Xiao Yilun dan yang lainnya terkejut, lebih besar dari tidak menyangka pengunduran diri akan semudah itu. Lebih dari 30 sutradara, penulis skenario, dan produser telah mengundurkan diri. Ini adalah dasar dari grup Dongtian. Selain aktor, mereka juga berperan penting dalam produksi film dan televisi. Itu benar. Xiao Yilun dan yang lainnya semuanya diburu oleh Lu Mingjia. Setelah memburu para elit ini, Yu Hui memberinya 30 juta penuh. Sebelum berangkat, Xiao Yilun datang ke studio tim efek khusus. Wei tua, ikutlah dengan kami. Tidak ada jalan keluar jika kamu tetap di grup Dongtian. Xiao Yilun ingin memburu tim efek khusus. Wei Zongxiang, penanggung jawab tim efek khusus, tersenyum. Tidak perlu. Kalian pergi. Dongtian telah baik kepada saya. Saya telah bekerja di banyak perusahaan. Hanya Dongtian yang benar-benar menghargai tim efek khusus kami dan menggunakan kembali kami. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku tidak akan pergi. Xiao Yilun berkata dengan marah. Orang tua yang keras kepala tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Akhir hidupmu akan menyedihkan. Dia pergi bersama sekelompok orang. Zihan, ikut dengan kami, kamu sangat populer sekarang. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Xiao Yilun ingin membawa Zheng Zihan pergi. Afterglow harus memberinya setidaknya 3 juta. Zheng Zihan menolak, saya tidak akan pergi, saya pasti akan mendukung Tuan Li. Baiklah, baiklah, Anda harus menganggap diri Anda mulia. Jika Anda memasuki industri ini, jika Anda terus seperti ini, Anda akan mati kelaparan pada akhirnya. Xiao Yilun mencibir. Melihat orang-orang yang tertinggal, Li Ziran sangat tersentuh. Percayalah, krisis ini akan segera berakhir, kata Li Ziran. Dia sekarang percaya pada Ye Junlin. Ye Junlin berkata jika itu bisa diselesaikan, itu bisa diselesaikan. Karena di belakang Ye Junlin ada bos misterius dari Yunting Group. Dia maha kuasa. Bahkan krisis Yuan Sanhe dan Li Erye di ibu kota provinsi bisa diselesaikan dengan mudah.
apalagi sedikit krisis yang dihadapi grup Dongtian. Lu Mingjia saat ini bisa dikatakan bangga dengan angin musim semi. Cuaca semakin panas, dan lalu lintas semakin tinggi. Aset yang ada juga meningkat. Hari ini, bersama Xiao Yilun dan lainnya, dia menandatangani kontrak dengan Sansing Group. Lu Mingjia menandatangani bahkan tanpa membaca isi kontrak. Begitu pula dengan yang lain yang langsung menandatangani kontrak. Karena saya mendapat uang dan ketenaran di Sansing Group. Hanya Xiao Yilun dan yang lainnya yang menerima ratusan ribu tunjangan ketika mereka pertama kali datang ke Sansing Group. Mereka tidak membaca kontrak secara detail, dan mereka menandatangani kontrak satu demi satu. Yu Hui memandangi lusinan orang di depannya, tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu adalah fondasi bisnis hiburan grup Dongtian, itu bagus. Ikuti saya, kamu akan mendapatkan perkembangan yang baik. Yu Hui tersenyum, lalu pergi. Lu Mingjia berkumpul dengan semua orang untuk mendiskusikan masa depan. Hah, ada yang salah dengan kontrak ini? Tiba-tiba, penulis skenario Wang Suo menimbulkan keraguan. Ada apa? Xiao Yilun dan yang lainnya bertanya dengan curiga. Semuanya, lihat kontrak kalian masing-masing, sepertinya ada yang salah. Wang Suo mengingatkan. Semua orang membaca kontrak mereka satu demi satu. Segera beberapa penulis skenario berseru, kami tertipu. Ada yang salah dengan kontrak ini? Kami setara dengan menandatangani kontrak penjualan diri kami sendiri. Bahkan hak reputasi dan hak cipta kami semuanya dimiliki oleh Sansing Group. Terus terang, kami adalah budak dari grup Sansing, dan dari segi gaji, sebenarnya saya memiliki gaji tetap. Saya hanya punya 3.000 yuan sebulan. Wang Suo hampir pingsan. Dia menulis naskah untuk 2 film populer tersebut, dan Li Ziran secara langsung memberinya 5 juta royalti. Tapi di Sansing Group, Anda hanya bisa mendapat 3.000 sebulan. Siapa yang dapat menanggung kesenjangan ini? Sialan. Aku juga seorang pelacur yang merampas semua hakku dan mengubahku menjadi budak. Aku hanya punya 8.000 sebulan. Xiao Yilun hampir menjadi gila. Menyutradarai 2 film, dia mendapat 8 juta. 8.000 di sini, kontrak penulis skenario dan produser lain juga sama. Semuanya menandatangani akta penjualan diri dan menjadi budak grup Sansing seumur hidup. Bantu aku melihat kontrakku, bahkan Lu Mingjia merasa cemas. Setelah Wang Suo membaliknya, dia berkata, kamu serupa, kamu menandatangani akta penjualan hidupmu, ini lebih baik dari kami. Kamu setidaknya mendapatkan uang, tapi kamu tidak mendapatkan lebih dari 100.000 untuk setiap film. Apa? 100.000? Lu Mingjia hampir menjadi gila. 100.000 yuan untuk sebuah film? Bagaimana dengan masalah? Setelah membaca kontrak, semua orang yang hadir mengetahui bahwa mereka semua ditipu. Sansing Group memberikan keuntungan terlebih dahulu, sehingga semua orang tanpa persiapan menandatangani kontrak dan menjadi budak. Mari kita putuskan kontraknya, bagaimana ini bisa berhasil? Lu Mingjia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tidak apa-apa untuk memutuskan kontrak ganti rugi kami yang dilikuidasi adalah 100 juta. Dalam kasus Anda, ganti rugi yang dilikuidasi adalah 1 miliar. Wang Suo mengatakan fakta yang dingin. Boom. Lu Mingjia duduk di tanah. 1 miliar? Saya punya paling banyak puluhan juta sekarang. Dari mana saya mendapat 1 miliar? Xiao Yilun hampir meledak amarahnya. Sialan, Lu Mingjia, kamu bajingan, mengapa kamu selingkuh dari kami? Kami memiliki masa tinggal yang baik di Dongtian, dan sebagai direktur, Dongtian memberikan yang terbaik. Wang Suo juga menggema. Benar, sebagai penulis skenario, saya belum pernah menerima lebih dari 0,5 juta yuan, dan Dongtian memberi saya 5 juta, hah, ya. Semua orang menangis, menyesali, saya menyesalinya sampai mati. Bukankah menyenangkan tinggal di Dongtian Group? Apakah Anda harus datang ke Sansing Group? Ini luar biasa. Hidup hancur, saya akan bekerja sebagai budak di grup Sansing selama sisa hidup saya.
Mereka masih menertawakan Wei Zheng Zihan tua karena keras kepala dan tidak fleksibel. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, merekalah yang paling bijaksana. Xiao Yilun menamparkan kepalanya dan berkata, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Sansing Group adalah ahli yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Terlalu banyak sejarah kelam yang terungkap selama tahun-tahun ini, di tangan modal semacam ini. Bahkan tidak berpikir untuk menghasilkan 1 sen pun. Kami terlalu naif. Yang paling penting adalah kami tidak bisa mengungkapnya. Begitu terungkap sesuai kontrak, kami akan masuk penjara. Wang Suo menuangkan air dingin ke semua orang. Semua orang terkesiap. Yu Hui, kamu penjahat, kamu sangat penuh kebencian. Lu Mingjia menendang pintu dengan keras, air mata mengalir di wajahnya. Pintu terbuka, perasaan senang sesudahnya masuk. Selusin penjaga keamanan berada di belakangnya untuk melindunginya. Apakah kamu sudah membaca kontraknya dengan jelas? Yu Hui tersenyum sinis. Yu Hui, aku akan bertarung denganmu. Lu Mingjia bergegas, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan. Tuan Yu, bukankah itu keterlaluan? Bagaimana ini kontraknya? Ini jelas kontrak penjualan. Xiao Yilun mencibir. Meskipun Sansing Group adalah kontrak hegemonik, namun, sangat sulit untuk melindungi hak-hak dalam kontrak. Diperlukan waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk melawan tuntutan hukum, dan tidak selalu mungkin untuk menang. Apalagi menghadapi Sansing Group yang sangat besar, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Kamu tidak perlu menandatangani kontrak jika menurutmu itu tidak baik. Apakah aku memaksamu untuk menandatanganinya? Yu Hui balik bertanya. Semua orang kehilangan kata-kata. Perasaan senang sesudah mengalami kesenganan tidak memaksa sama sekali. Tetapi jika kamu tahu kontrak semacam ini, aku tidak akan menandatanganinya. Kamu terlalu penipu. Kata Xiao Yilun dengan marah. Yu Hui tersenyum. Bukankah aku sudah membiarkanmu membaca kontraknya? Jika menurutmu kontraknya tidak bagus, kamu tidak perlu menandatanganinya. Tapi apakah kamu sudah membaca kontraknya dengan cermat? Aku memberimu cukup waktu untuk membaca kontraknya, lebih besar dari... Xiao Yilun sangat ingin muntah darah. Karena saya percaya Sansing Group punya banyak uang, jadi saya membaca kontraknya dengan santai dan segera menandatanganinya. Siapa sangka ini adalah sebuah lubang, tidak apa-apa untuk berhenti sekarang, ambil ganti rugi, dan aku berjanji tidak akan mempermalukan siapapun. Kata Yu Hui sambil tersenyum, semuanya. Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang? Yu Hui tampak puas. Jika Anda tidak bisa, dengarkan saja saya dengan jujur dan berikan kontribusi yang baik untuk grup Sansing. Lu Mingjia tidak bisa mendapatkannya marah, dan berkata dengan marah, apakah kamu memperlakukan kami seperti anjing? Bukankah kamu anjing? Ingat, kamu adalah anjing yang dibesarkan oleh Sansing Group sekarang. Ajari kami dengan baik, mungkin bos akan memberi Anda beberapa tulang anjing ketika dia masuk suasana hati yang lebih baik. Hahaha. Yu Hui sangat senang. Butuh puluhan juta untuk menemukan begitu banyak pekerja bebas, dan pendapatan yang mereka hasilkan setidaknya miliaran. Ini adalah fondasi dari sebuah perusahaan hiburan yang telah diburu. Plop, setelah Yu Hui pergi, semua orang terjatuh ke tanah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menjadi anjing grup Sansing selama sisa hidup kita? Wang Suo berkata dengan enggan. Tidak ada seorang pun yang hadir akan berdamai. Bagaimanapun, ini adalah masa puncak karir, tidak ada yang mau menjadi anjing. Benar, seru Lu Mingjia. Semua orang memandangnya satu demi satu. Kami dapat menemukan grup Dongtian, minta Li Ziran untuk membayar ganti rugi dan menandatangani kami. Kata Lu Mingjia, ya, cara ini bagus. Li Ziran mungkin akan setuju, karena kami akan menghasilkan uang, dan keuntungan yang kami bawa akan jauh melebihi kerugian yang dilikuidasi. Terlebih lagi, setelah kami pergi, perusahaan akan berada dalam krisis. Kami pasti setuju padanya saat kita pergi mencarinya ya.
Sapa Xiao Yilun, dan sekelompok orang pergi ke grup Dongtian. Karyawan grup Dongtian sangat terkejut. Di pagi hari Xiao Yilun memimpin kerumunan itu pergi dengan agresif. Tapi kenapa dia kembali di sore hari? Mungkinkah dia sedang memamerkan kekuatannya? Tapi sepertinya tidak. Wajah semua orang tegang, seolah terjadi sesuatu yang besar. Asisten segera memberitahu Li Ziran kabar bahwa Xiao Yilun dan yang lainnya telah kembali. Hentikan, jangan biarkan mereka masuk, Li Ziran berkata dengan dingin. Baru saja Ye Junlin mengiriminya pesan, menceritakan semua yang terjadi pada Lu Mingjia dan yang lainnya. Lusinan orang dari Xiao Yilun dihentikan di luar pintu oleh penjaga keamanan. Apa yang terjadi? Kita masuk, Zhang Tua. Apakah kamu tidak mengenalku? Xiao Yilun berkata dengan marah kepada penjaga keamanan. Benar? Apa hakmu, seorang penjaga keamanan yang bau, untuk menghentikan kami? Lu Mingjia berteriak dengan marah. Yang paling menyebalkan adalah petugas keamanan. Beberapa penjaga keamanan berkata dengan marah, kamu bukan lagi karyawan grup Dongtian. Kamu tidak bisa masuk perusahaan sesuka hati. Kamu, Xiao Yilun tertegun. Saya baru saja menyampaikan laporan pengunduran diri saya di pagi hari, dan saya memang bukan lagi karyawan Dongtian Group. Lu Mingjia, bagaimanapun, berdiri tegak, izinkan saya memberitahu Anda beberapa penjaga keamanan yang bau. Saya selalu berbicara dengan Li tentang proyek bernilai miliaran dolar. Menunda Anda. Bisakah penjaga keamanan yang bau itu menjaga Anda? Ya. Apa yang Anda hanya sedikit penjaga keamanan yang berharga? Sesuatu, kamu berani menghentikan kami? Xiao Yilun dan yang lainnya juga marah. Bagaimanapun, dia juga seorang sutradara terkenal, tapi dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan yang bau. Beberapa penjaga keamanan dengan tegas menolak untuk mengalah. Tidak mungkin. Li Ziran lah yang secara pribadi memesannya sekarang. Jadi jangan takut. Bukankah kamu hanya ingin uang? Ini dia. Lu Mingjia sangat marah sehingga dia mengeluarkan segepok uang dan membantingnya ke wajah beberapa penjaga keamanan. Penjaga keamanan yang bau, kamu hanya layak menjadi penjaga keamanan dalam hidup ini. Lu Mingjia berkata dengan marah. Beberapa penjaga keamanan dipermalukan oleh Qian dan tidak berani berbicara. Dimarahi karena hanya jadi satpam memang bukan 1-2 kali. Di kerah putih ini dalam benak kaum elit, satpam adalah orang-orang inferior. Mereka hanya bisa marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dibilang, saya sudah terbiasa. Ada apa dengan satpam? Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu adalah Ye Junlin. Saudara Ye, mata penjaga keamanan berbinar ketika mereka melihat Ye Junlin. Menemukan tulang punggungnya, Ye Junlin tidak hanya akrab dengan penjaga keamanan grup Yunting, tetapi juga dengan penjaga keamanan grup Dongtian. Mendiskriminasi penjaga keamanan? Ada apa dengan penjaga keamanan, lebih rendah darimu? Ye Junlin memandang Xiao Yilun dan yang lainnya dan bertanya dengan suara dingin. Aku, Xiao Yilun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah orang yang berkuasa dan suami Li Ziran, jadi mereka tidak berani memprovokasi dia. Bahkan Lu Mingjia menahannya. Saya masih harus mencari Li Ziran untuk melakukan sesuatu. Tidak baik menyinggung perasaannya. Minta maaf, Ye Junlin berkata dengan dingin. Lu Mingjia, Xiao Yilun dan yang lainnya saling memandang. Apakah Anda melakukan kesalahan? Meminta maaf kepada beberapa penjaga keamanan yang bau. Apa identitas mereka? Aku akan meminta maaf lagi, atau kita semua pergi. Kata Ye Junlin, mentolerir. Xiao Yilun mengertakkan gigi dan membungkuk. Maafkan aku. Maafkan aku. Wang Suo dan yang lainnya juga meminta maaf. Lu Mingjia juga meminta maaf. Maaf, saya seharusnya tidak merendahkan Anda. Beberapa petugas keamanan merasa tersanjung. Bintang-bintang besar ini, sutradara besar sebenarnya meminta maaf kepada mereka. Tidak apa-apa, beberapa orang melambaikan tangannya dengan cepat.
Ye Junlin memandangi keamanan lama Zhang dan berkata, "Pergilah," tampar wajahnya. "Hah," keamanan lama Zhang tertegun. "Dia baru saja melemparkan uang kepadamu, jadi tidak berlebihan jika kamu menamparnya," kata Ye Junlin. Bersambung.